Tekad besar Shin Tae-yong bawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 bisakah menjadi kejutan dunia? Striker Persib Bandung mendadak berubah jadi mesin gol. Usai dapat panggilan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Yeom Ki-hun siap terima tantangan tersulit Shin Tae-yong untuk memoles striker timnas Indonesia. Shin Tae-yong belum ada rencana panggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia. Sekjen PSSI beri bocoran sidang Maarten Paes untuk bisa bela timnas Indonesia. Bung Ropan, saya ragu dia bisa lawan Arab dan Australia. Termasuk striker Persib. Ini prediksi 26 nama pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tekad besar Shin Tae-yong bawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 bisakah menjadi kejutan dunia? Shin Tae-yong memiliki fokus utama yakni membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Tekad tersebut diungkapkan Shin Tae-yong di akun Instagram pribadinya. Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan bahwa dirinya telah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ASEAN Cup 2024. Dalam hal ini, Shin Tae-yong mengaku bahwa fokus utamanya adalah membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, timnas Indonesia bakal memulai perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan September mendatang. Skuad Garuda nantinya dihadapkan dua pertandingan pada bulan tersebut. Pertama adalah melawan Arab Saudi dalam kurung 5/9. Kedua yakni menghadapi Australia dalam kurung 10/9. Perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga akan berlangsung hingga pertengahan tahun depan. Timnas Indonesia butuh mengunci posisi dua besar bila ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika target tersebut tak bisa tercapai, Rafael Struijk wajib minimal finish di peringkat keempat untuk melaju ke babak selanjutnya. Tim Merah Putih bersaing di grup C, lawan yang dihadapi yakni ada Jepang, Australia, Cina, Bahrain, Arab Saudi. Mempersiapkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan ASEAN Cup. Tujuan kami adalah membuat pertandingan Piala Dunia menjadi tujuan utama saya. Tolong berikan dukungan yang banyak, tulis Shin Tae-yong. Sementara itu, skuad timnas Indonesia dijadwalkan baru akan mulai menjalani persiapan pada akhir bulan ini. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards. Striker Persib Bandung mendadak berubah jadi mesin gol. Usai dapat panggilan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker Persib Bandung berpotensi untuk berubah menjadi mesin gol tajam usai mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Skuad Garuda sedang mempersiapkan diri untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai lagi pada September mendatang. Pada Kamis dalam kurung 15 Agustus 2024, kemarin Persib Bandung telah mengonfirmasi bahwa salah satu penyerang mereka, Dimas Drajat, mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong. Dia menjadi satu-satunya pemain Persib yang mendapatkan panggilan untuk bulan depan selagi Mark Klok Rachmat Irianto dan Edo Febriansyah kembali absen setelah dilewatkan pada Juni lalu. PSSI memanggil Sdr Muhammad Dimas Drajat untuk mengikuti kualifikasi putaran 3 FIFA World Cup 2026, tulis surat resmi tersebut dilansir dari situs Persib. Dimas Drajat diperkirakan perlu bersaing dengan nama-nama seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen untuk mendapatkan menit bermain. Meski belum pasti bermain, ex-penyerang Persikabo tersebut bisa memetik ilmu berharga dari asisten pelatih baru Shin Tae-yong. Sebagai informasi, Timnas Indonesia telah menyewa jasa Yeom Ki-hun per Agustus 2024 ini yang akan bertugas sebagai pelatih striker. Memang ketajaman menjadi salah satu masalah bagi Timnas Indonesia sejak lama, sehingga Shin Tae-yong perlu mendatangkan pelatih striker untuk meningkatkan kualitas. Oleh karena itu, para striker yang dipanggil seperti Dimas Drajat diharapkan bakal menjadi mesin gol setelah digembleng oleh Yeom Ki-hun. Yeom Ki-hun siap terima tantangan tersulit Shin Tae-yong untuk memoles striker Timnas Indonesia. Yeom Ki-hun angkat bicara usai dipercaya sebagai salah satu tim pelatih di skuad Timnas Indonesia senior. Yeom Ki-hun direkrut ke skuad Timnas Indonesia pada 6 Agustus 2024 lalu. Pria 41 tahun tersebut dipercaya sebagai pelatih buat para penyerang Timnas Indonesia. Shin Tae-yong membawa sosok ini bukannya tanpa alasan. Yeom Ki-hun punya segudang catatan fantastis saat tampil sebagai pemain. Yeom Ki-hun adalah mantan pemain Suwon Blue Wings yang juga dikenal sebagai Raja Assist K-League. Berdasarkan catatan Wikipedia, pelatih berusia 41 tahun itu selama aktif bermain menjadi pemain dengan rekor assist terbanyak di K-League dengan 110 assist. Sebagai nama profil besar, Yeom Ki-hun juga pernah dilatih Shin Tae-yong di Timnas Korea Selatan. Yeom menjadi bagian skuad Shin Tae-yong saat menjuarai Piala AFF 2017. Selain itu, karena akan melatih Timnas Indonesia, Yeom pernah merasakan atmosfer SUGBK. Tepatnya saat Piala Asia 2007 ketika Timnas Indonesia jadi tuan rumah. Yeom Ki-hun sudah menunjukkan aksinya usai dipercaya sebagai pelatih striker Timnas Indonesia. Pria 41 tahun tersebut bersama para asisten pelatih yang lain di Timnas Indonesia diketahui telah menyaksikan pertandingan Liga 1 2024 per 2025. Pria asal Korea Selatan tersebut dipastikan pusing usai menyaksikan jalannya pekan perdana. Pasalnya, tidak ada penyerang lokal langganan Timnas Indonesia yang pecah telur di pekan pertama Liga 1. Meski begitu, Yeom Ki-hun angkat bicara usai dipercaya Shin Tae-yong untuk mengasah kualitas para penyerang Timnas Indonesia. Dirinya mengaku sudah siap menjawab tantangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. "Saya bersyukur pelatih Shin memberi saya kesempatan besar," ujar Yeom Ki-hun. "Saya akan pergi ke Indonesia dan belajar dengan baik."
I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up. Shin Tae-yong belum ada rencana panggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa Elkan Bagot tidak akan masuk dalam daftar panggilannya untuk pertandingan mendatang. Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji mengonfirmasi hal ini kepada media. Dengan keputusan tersebut, Elkan Bagot dipastikan tidak akan tampil dalam laga melawan Arab Saudi dan Australia. Pertandingan melawan Arab Saudi dijadwalkan sebagai laga perdana Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Stadion King Abdullah, Jeddah pada 5 September 2024. Keputusan untuk tidak memanggil Bagot ini menjadi sorotan karena Shin Tae-yong juga tidak bisa mengandalkan Justin Hubner yang harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning dari pertandingan sebelumnya melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Elkan Bagot sendiri sudah absen dalam 2 pertandingan terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia, yaitu melawan Irak dan Filipina. Kini Shin Tae-yong mulai memanggil sejumlah pemain baru untuk persiapan tim. Rencananya timnas Indonesia akan berkumpul di Jakarta pada 29 Agustus 2024 untuk memulai persiapan menjelang pertandingan-pertandingan penting ini. Sumarji menjelaskan bahwa Elkan Bagot belum termasuk dalam rencana pemanggilan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini berencana memanggil 26 pemain untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia dalam upaya memaksimalkan performa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Chance to be ruthless. Sekjen PSSI beri bocoran sidang Maarten Paes untuk bisa bela timnas Indonesia. Bung Ropan, saya ragu dia bisa lawan Arab dan Australia. Kehadiran Maarten Paes di timnas Indonesia tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat sepak bola, terutama menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kesempatan kiper Dallas FC ini untuk membela skuad Garuda melawan Arab Saudi dan Australia semakin tidak pasti. Hingga saat ini jadwal sidang CAS dalam kurung Court of Arbitration for Sport yang akan menentukan kelayakan Paes belum jelas, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung timnas. Bung Ropan, seorang pengamat sepak bola, menyatakan keraguannya mengenai kehadiran Paes dalam laga-laga penting mendatang. Masih belum ada kabar pasti mengenai apakah Maarten Paes bisa bermain melawan Arab Saudi dan Australia. Saya sendiri meragukan kemampuannya untuk tampil di pertandingan tersebut, ujarnya. Keraguan ini semakin diperkuat oleh kompleksitas regulasi FIFA terkait perpindahan federasi pemain. Meskipun Paes telah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, ia masih harus melewati proses hukum di CAS untuk bisa membela timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi sebelumnya menyatakan bahwa sidang kasus Paes dijadwalkan pada 15 Agustus 2024 dengan hasil diharapkan diumumkan pada 18 Agustus. Sidang Maarten Paes dijadwalkan pada 15 Agustus dan hasilnya diharapkan keluar pada 18 Agustus. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan kasus ini, ungkap Yunus Nusi.
Namun penelusuran di laman resmi CAS menunjukkan tidak ada sidang yang dijadwalkan pada tanggal tersebut, memperkeruh situasi. Jika Maarten Paes tidak bisa memperkuat timnas Indonesia, peluang Indonesia untuk meraih poin melawan Arab Saudi dan Australia akan semakin berat. Bung Ropan menekankan bahwa absennya Paes dapat berdampak serius pada hasil pertandingan. Kekalahan melawan Arab Saudi akan berbahaya bagi kita, apalagi melawan Australia yang lebih kuat. Setidaknya meraih 1 poin akan sangat berharga, tambahnya. Kehadiran Paes sangat penting karena performanya yang mengesankan di luar negeri. Namun absennya Paes juga memberi kesempatan bagi kiper lain di timnas Indonesia untuk menunjukkan kemampuan mereka. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki Paes, kehadirannya tentunya menjadi keuntungan besar bagi skuad Garuda. Bung Ropan menambahkan jika Paes tidak bisa tampil, pelatih Shin Tae-yong harus mencari strategi alternatif untuk menjaga keseimbangan tim. Dengan ketidakpastian yang ada, para penggemar timnas Indonesia hanya bisa berharap agar kasus ini segera terselesaikan dan Paes dapat bergabung dengan skuad Garuda. Hasil sidang CAS yang dinanti akan menjadi kunci bagi nasib Paes dan perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. Termasuk striker Persib. Ini prediksi 26 nama pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengonfirmasi bahwa Shin Tae-yong akan memanggil 26 pemain untuk 2 laga perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia yang dijadwalkan pada awal September mendatang hanya tinggal sekitar 3 minggu lagi. Namun PSSI belum mengungkapkan daftar pemain resmi yang akan dipanggil pelatih asal Korea Selatan tersebut. Menariknya, Persib Bandung sudah mengumumkan bahwa Dimas Drajat mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas. Sumarji memastikan bahwa dari 26 pemain yang akan dipanggil, nama Elkan Bagot tidak akan termasuk dalam daftar. Keputusan ini mengindikasikan bahwa Shin Tae-yong mungkin akan memilih pemain-pemain yang sebelumnya beraksi dalam laga melawan Irak dan Filipina. Di samping itu, Jordi Amat sudah menyelesaikan masa hukumannya akibat kartu merah dari pertandingan melawan Irak. Para pemain diaspora seperti Sandy Walsh, Tom Haye, dan Nathan Chu Aon diprediksi akan kembali memperkuat timnas Indonesia. Meskipun Justin Hubner tidak bisa bermain melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning, diharapkan dia akan tersedia untuk pertandingan melawan Australia di partai kandang. Selain itu, Shin Tae-yong diperkirakan akan memanggil pemain-pemain yang sempat absen, termasuk Witan Sulaiman. Rumor juga mengindikasikan bahwa Stefano Lillipali mungkin akan kembali membela timnas Indonesia. Berikut adalah prediksi 26 nama pemain yang kemungkinan akan dipanggil Shin Tae-yong untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nado Argawinata, Hernando Ari, Adi Satrio, Jay Idzas, Calvin Verdon, Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Yance Sayuri, Saine Patinama, Asnawi Mangkualam, Justin Hubner, Yakob Sayuri, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Tom Haye, Nathan Chu Aon, Dimas Drajat, Malik Rizaldi, Rafael Struich,
Ragnar Oratmangoen, Witan Sulaiman, Stefano Lillipali. Alhamdulillah, Olero menyesaling follow dengan Erick Thohir di Instagram. Sinyal naturalisasi di Timnas Indonesia semakin lancar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menunjukkan sinyal kuat terkait naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Kali ini perhatian tertuju pada Olero, seorang pemain keturunan yang namanya sudah sering dibicarakan di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Olero yang saat ini bermain untuk FC Utrecht memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ini membuatnya menjadi kandidat potensial untuk dinaturalisasi oleh PSSI, terutama menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Timnas Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan, khususnya di posisi striker. Sinyal kuat mengenai kemungkinan naturalisasi Olero semakin terlihat setelah Erick Thohir mulai mengikuti akun Instagram pemain tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Olero juga telah mengikuti balik akun Erick Thohir. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, langkah ini sering kali menandai awal proses naturalisasi. Biasanya setelah saling follow di Instagram, pemain yang akan dinaturalisasi akan diperkenalkan secara resmi oleh Erick Thohir melalui foto-foto seperti jabat tangan. Olero juga telah menunjukkan ketertarikan untuk membela Timnas Indonesia. Ia sempat mengomentari unggahan Instagram Calvin Verdon yang membuat debut bersama skuad Garuda pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan komentar "wow", serta memberikan dukungan pada unggahan foto Ragnar Oratmangoen yang baru direkrut oleh FCV Dender dengan komentar "ayo kawan". Jika proses naturalisasi Olero benar-benar terjadi, dia bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi Timnas Indonesia. Menarik untuk ditunggu bagaimana perkembangan selanjutnya dan apakah Olero akan resmi bergabung dengan skuad Garuda.